Hanpu pun yang sudah dimakamkan, Lansi meminta Xiun untuk jangan terus bersedih. Karena Hanpu pasti tidak ingin melihat Xiun seperti ini. Di sini Xiun mengatakan, jika saat ini mereka sudah tidak punya peluang untuk menang, Xiun pun yang meminta mereka semua untuk mundur, karena ini adalah cara agar Xiun bisa menyelamatkan mereka semua. Namun para jenderal yang rela berjuang sampai mati, Xiun pun mengganti nama Gunung Luoying ini menjadi Gunung Pahlawan, karena banyak sekali pahlawan yang mati di gunung ini. Setelah itu prajurit melaporkan, jika pasukan Dong Supang akan segera menuju ke sini. Lansi pun yang mengajak mereka semua untuk ikut bersamanya. Dia akan membalaskan kematian saudaranya dan memenangkan peperangan ini. Xiun yang berhadapan dengan Dong Supang, ia bertanya apakah orang-orang ini adalah pasukan Wu Yuan. Dong Supang pun yang membenarkan, dia ingin bertarung hidup dan mati dengan Xiun. Dong Supang yang sudah akan mati, dia mengatakan jika mereka tidak akan bisa mengalahkan negara Dong. Karena Wu Yuan sudah tahu mereka akan ke sini dan telah menyiapkan meriam untuk Xiun. Xiun yang melihat pasukannya mati terkena meriam, ia pun akan meledakkan meriamnya. Lanci yang akan membawa Xiun pergi, dia meminta agar memberitahu gurunya untuk menghentikan konspirasi Wu Yuan, dan jika Huangzhou dalam kesulitan, pastikan pasukan untuk segera membantunya. Di luar gerbang negara Dong, pasukan Huangzhou yang sudah berkumpul, pasukan dewa menyandra rakyat agar Huangzhou tidak berani menerobos. Huangzhou yang melihat ketua sekte, dia tahu jika orang itu adalah bawahan Wu Yuan. Huangzhou pun yang meminta agar Wu Yuan datang menemuinya. Ketua sekte mengatakan jika Huangzhou tidak berhak menemui tuan mudanya. Jika Huangzhou berani menyalakan meriamnya, maka semua rakyat di gerbang kota akan mati di tangannya. Huangzhou pun akhirnya tahu, jika dalang di balik semua ini adalah Wu Yuan. Dia yang sudah bersembunyi di sisi Huangzhou selama bertahun-tahun, ternyata menginginkan seluruh dunia ini. Huangzhou pun yang tidak bisa masuk, dia meminta semua pasukannya untuk mundur. Di sisi lain, Xiun yang sekarat, Lanci akan memohon kepada Master Tianji untuk menyelamatkan Xiun. Mereka pun yang sudah sampai di tempat Master Tianji, Lanci meminta Master Tianji agar memakai teknik pengubah hidup Dewa Salju untuk menyelamatkan Xiun. Karena teknik ini menggunakan nyawa Lanci, maka resikonya Lanci tidak akan bisa hidup lebih dari 10 tahun. Lanci yang dulu berpikir jika dia tidak akan bisa hidup jika tidak menjadi raja, namun setelah bertemu Bai Fengxi, ia benar-benar mengerti arti makna dalam hidup. Ia pun yang sudah sangat puas bisa menemaninya selama 10 tahun yang akan datang. Lanci bersedia menyelamatkan Xiun dengan nyawanya. Di malam harinya Xiun yang tersadar, dia langsung mencari Lanci. Dia yang melihat rambut Lanci berubah menjadi putih. Xiun memeluk Lanci dan mengatakan jika Lanci begitu bodoh. Xiun pun yang bertanya mengenai umur Lanci. Lanci mengatakan jika dia masih memiliki umur 10 tahun lagi. Lanci akan menghabiskan umurnya ini untuk menemani Xiun menikmati angin di musim semi, melihat bunga teratai di musim panas, mencicipi embun di musim gugur, dan memandang salju di musim dingin. Lanci memberitahukan jika Huangzhou 3 kali kalah dalam pengepungan. Pasukan Jizhou yang kehilangan 100.000 pasukan, Wu Yuan juga menghentikan Huangzhou dengan 100.000 rakyat sebagai sandera. Xiun yang bertanya mengapa Wu Yuan melakukan hal seperti ini. Master Tianji pun memberitahukan jika 6 raja dan Kaisar Weli yang mendirikan negara Dong, sebenarnya ada orang lain di belakang mereka, yaitu pendekar suci Yu Yantian. Dia yang merupakan guru mereka. Tanpa Yu Yantian tidak akan ada negara Dong. Yu Yantian yang sempat menghilang, Kaisar Weli takut dengan kekuatannya.
sehingga ia memusnahkan keluarga Yu. Namun putra bungsu Yu Yantian yang berhasil lolos, akhirnya menyisakan garis keturunan bagi keluarga Yu. Xiun yang merasa Kaisar Wei sangat kejam, negara Dong jadi seperti ini karena kesalahannya sendiri. Wu Yuan pun yang mempunyai banyak keluhan, seharusnya dia tidak membuat dunia kacau dan rakyat hidup dalam kesulitan. Lan Xi pun yang akan menghentikannya. Mereka berdua akan segera pergi ke ibu kota kekaisaran negara Dong. Namun sebelumnya Master Tianji mengingatkan mereka untuk menghubungkan pikiran mereka agar ajaran Lan Yin dan Biu bisa mencapai tingkat tertinggi. Master Tai Yin yang tidak bisa mencapai tingkat tertinggi karena dibutuhkan 2 orang untuk mencapainya. Namun istri Master Tai Yin yang sudah lama meninggal, maka dari itu Master Tai Yin setara dengan Master Tianji. Di negara Dong, gerbang yang berhasil dihancurkan, semua pasukan sudah masuk untuk berperang. Di sini Wu Yuan yang sudah menunggu, dia tahu jika Lan Xi memakai teknik pengubah hidup Dewa Salju, dan hidupnya akan kurang dari 10 tahun. Wu Yuan melakukan ini semua karena Kaisar Wei setelah naik tahta, dia tidak berbagi kemakmuran dengan leluhurnya, namun malah memusnahkan keluarga Yu. Perdebatan yang terjadi cukup lama, Huang Chou pun akhirnya tahu jika adiknya Huang Yu telah Wu Yuan bunuh. Pelaku plat Xuanji palsu, kematian Master Bai, hingga para sekte yang dibantai adalah ulah Wu Yuan. Wu Yuan yang lebih unggul karena dia mempunyai ajaran Lan Yin dan Biu. Xiun dan Lan Xi pun yang mengingat ucapan Master Tianji, mereka akan mencapai ajarannya sampai ke tingkat tertinggi dengan menghubungkan pikiran mereka satu sama lain. Akhirnya Wu Yuan yang berhasil dikalahkan, mereka bertiga pun langsung pergi dari sana. Di sisi lain, mereka bertiga datang menghadap Kaisar. Dia yang tahu Wu Yuan tidak berhasil, Jingyan pun memberikan negara ini kepada orang berkemampuan seperti Lan Xi dan juga Xiun. Saat akan pulang, Huang Chou menasehati Lan Xi agar menjaga dunia ini dengan baik. Namun Lan Xi yang malah memberikan dunia ini kepada Huang Chou. Xiun memintanya untuk memperlakukan rakyat dengan baik seperti perkataan Huang Chou. Lan Xi sengaja memberikannya pada Huang Chou karena waktunya sudah tidak banyak lagi, dan ia akan menghabiskan sisa waktunya ini bersama dengan Xiun. Huang Chou pun yang akan memenuhi kepercayaan mereka berdua. Selama dia hidup pasti akan memberikan kedamaian pada rakyat. Di sini mereka berdua yang datang disambut oleh para pasukan. Xiun mengatakan jika sekarang dia bukan lagi Ratu Qingzhou, namun Bai Fengxi dari dunia persilatan. Karena dunia taunya Ratu Qingzhou adalah istri dari Raja Yongzhou, sekarang dia akan memperkenalkan jika Bai Fengxi dari dunia persilatanlah istri dari Raja Yongzhou. Karena dengan melakukan hal seperti ini, barulah lebih keren dan menarik. Mereka yang akan kembali ke dunia silat, mempercayakan pasukan Yongzhou dan Qingzhou pada Peng Qiu dan Su Yuan. Di bulan keempat, Huang Chou diangkat sebagai kaisar. Nama resmi negara telah diubah menjadi negara Huang era Shize. Dan Hua Chunran juga sudah diangkat sebagai permaisuri. Di suatu tempat, Xiun dan Lan Xi sudah hidup dengan sederhana. Mereka berdua yang menghabiskan waktunya bersama-sama. Film pun diakhiri dengan Xiun dan Lan Xi yang sedang merias alis mereka secara bergantian.